Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Rina Haryani dari SD Negeri 015 Muara Badak. Saya Sri Setianingsih dari SMP Negeri 2 Muara Badak. Dan saya Diana dari SMP Negeri 4 Muara Badak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Hardiana. Salam Bu Rin. Ya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, baik, sehat. Iya, baik. Jadi hari ini kita akan melakukan proses coaching Ibu ya. Jadi pada saat coaching nanti saya akan mengamati antara coach, Ibu sebagai coach, dan Ibu Ning, Ibu Sri Setianingsih sebagai coachee. Nah, sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian nanti diamati juga apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan atau merespon dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu tanyakan. Terus nanti juga akan disesuaikan dengan prinsip coaching Ibu ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan kompetensi. Nah, sebelum kita melakukan proses observasi, ada yang saya akan tanyakan kepada Ibu bersedia Ibu ya? Insya Allah bersedia. Baik, ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Hardiana kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini itu ya pasti tentang seperti kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian ini juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching nanti. Ya. Jadi ada beberapa kompetensi dan itu sangat sesuai dengan proses coaching Bu ya. Yang kedua pertanyaannya yaitu dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, mana yang akan lebih Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi? Ya, rencananya nanti yang akan saya kembangkan itu yang pasti mendengarkan aktif ya, supaya ya coachingnya juga lebih merasa diperhatikan, jadi lebih dewasa mengeluarkan apa yang dia pikirkan. Kemudian nanti yang pasti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga kepada si coachingnya nanti. Ya, baik Ibu ya. Jadi ada 2 tadi, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang terakhir, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa sih Bu? Kalau Ibu sudah mencapai kompetensi tersebut, indikatornya gimana? Ya, yang pasti kan ini kan coachingnya kan mengemukakan masalahnya, jadi pasti harapannya nanti itu ya si coach dapat menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahannya dia, kemudian dia juga ya bisa lah menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Baik, ini sudah kita kemukakan bersama Ibu ya. Dari pertanyaan tadi sudah ada indikator kompetensi dari proses coaching. Baik Ibu Hardiana, terima kasih untuk kesediaannya menjawab pertanyaan saya sebagai observer pagi ini. Nanti setelah Ibu melakukan proses coaching bersama Ibu Ning, kita akan ngobrol kembali Ibu ya. Ya, baik. Silakan Ibu melakukan proses observasi.
Assalamualaikum Ibu Ning. Waalaikumsalam Bu Hardiana. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Baik juga. Oh iya Bu, kemarin kan Ibu ada sempat chat saya itu. Itu kira-kira tidak ada masalah ya? Iya Bu, kemarin saya memang sengaja ngechat Ibu. Ada yang mau saya ceritakan Bu. Curhat-curhat lah Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh ya? Boleh. Coba ceritakan dari awal permasalahannya itu apa? Jadi tuh begini Bu, ini masalah tentang anak-anak Bu, murid-murid maksud saya di kelas saya, di kelas pembelajaran saya. Ada salah satu siswa saya itu kalau pada saat jam pelajaran saya, dia itu selalu mengantuk Bu, kerjanya menguap saja. Pokoknya menguap, terus tidak lama dia akan menundukkan kepalanya ke meja, dan begitu nggak lama lagi ketiduran seperti itu. Jadi dia seperti mengantuk terus Bu di kelas saya begitu Bu. Jadi saya bingung kenapa ya. Oh, jadi di kelas Ibu pada saat Ibu ngajar di antara siswa Ibu itu ada yang kayaknya mengantuk, jadi otomatis pasti sudah tidak bisa fokus gitu ya? Iya Bu, seperti itu. Jadi dari permasalahan itu kira-kira Ibu tahu nggak kira-kira apa sih yang menyebabkan si anak ini kok seperti itu? Nah itu Bu, permasalahannya saya belum tahu kenapa anak ini kalau di kelas saya selalu mengantuk. Saya belum tahu Bu, ini apakah hanya di jam pelajaran saya atau juga di pelajaran yang lain. Saya belum tahu Bu sebabnya apa. Nah ini makanya saya ngajak Ibu cerita, curhat untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi langkah Ibu untuk bisa mengatasi masalah itu kira-kira apa yang Ibu pikirkan? Kira-kira apa sih penyebabnya dulu anak ini seperti ini? Menurut Ibu? Karena dia itu selalu menguap dan ngantuk, kemungkinan Bu dia ini tidurnya terlalu malam Bu. Iya, terlalu malam. Kemudian bangun paginya harus bangun pagi-pagi sekali sehingga dia tidak terlambat datang ke sekolah. Tapi tidurnya terlalu malam sehingga waktu tidurnya sebentar Bu, sedikit. Mungkin seperti itu sih. Sementara ini itu yang saya rasakan Bu. Karena menguap terus, ketiduran terus. Menguap, mengantuk di kelas itu ya yang dialami siswa Ibu. Kemudian penyebabnya itu berarti kemungkinan dia begadang Bu ya? Iya, sepertinya begadang, lambat tidur. Nah, berarti kira-kira yang menyebabkan dia itu lambat tidur itu apa ya? Kenapa sih anak ini kok bisa ini lambat tidur? Apa ya Bu? Mungkin dia terlalu banyak main game atau terlalu banyak nonton YouTube, seperti itu Bu. Karena kan anak-anak zaman sekarang apa-apa pakai gadget Bu, pakai HP. Bisa jadi seperti itu Bu. Jadi kemungkinannya dia tuh lambat tidur karena main game, kemudian nonton YouTube, ataupun mungkin ya bersosial media seperti itu ya? Iya, seperti itu kayaknya Bu. Iya, itu sudah ketahuan apa kira-kira masalahnya ya. Iya. Jadi sekarang setelah Ibu tahu masalahnya, siswa Ibu itu mengantuk di kelas, kemudian ini sampai kadang ketiduran, penyebabnya ternyata adalah begadang karena main game ataupun ini main sosmed. Menurut Ibu untuk mengatasi itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin gimana ya? Awalnya mungkin saya akan memanggil anak ini kali Bu ya. Saya akan panggil dia secara pribadi untuk menanyakan penyebab yang sebenarnya. Kenapa di setiap pembelajaran dia selalu menguap sampai ketiduran? Mungkin begitu. Bagaimana menurut Ibu? Ya itu saya rasa sih itu solusi yang bagus Bu ya. Agak ditanya dulu supaya kita lebih jelas masalahnya apa. Kemudian kira-kira ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu? Selain memanggil anak ini, yang akan saya lakukan mungkin seperti ini kali Bu ya. Saya akan menanyakan juga ke beberapa
guru lain ambil langkah itu memanggil siswanya, Iya. kemudian menanyakan kenapa dia seperti itu, apakah sesuai dengan prediksi ibu tadi ya, perkiraan ibu, apakah sesuai dengan kata begadang dan sebagainya. Kira-kira selain memanggil siswa ibu tadi, ada cara lain nggak ibu? Ya Bu, saya akan coba bertanya ke beberapa guru mapel yang lain. Apakah di kelasnya juga anak ini selalu mengantuk seperti itu. Kemudian mungkin itu kali Bu ya. Apa lagi? Menanyakan ke guru lain, siapa Iya. tahu di tempat yang bu ini aja kah? Atau Apakah dia bosan kan seperti itu Iya. ya? Kita mau cari apakah kita juga bisa merefleksi diri kita ya, itu ya. ya Bu. Ya. Kemudian ibu pada saat misalnya sudah menghubungi wali kelas, selain itu apalagi yang akan ibu lakukan untuk mengatasi? Setelah berkomunikasi dengan wali kelas, saya akan minta bantuan wali kelas untuk menanyakan ke orang tuanya mungkin Bu, ada apa dengan anak ini, kenapa pada saat di sekolah selalu mengantuk, apakah ada masalah. Nah, karena saya bukan wali kelas anak ini, jadi saya akan minta bantuan dari wali kelas Bu, seperti itu. Meminta bantuan ke wali kelas Iya. untuk Berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mencari tahu permasalahannya bagaimana, seperti itu Bu. jadi orang tuanya dipanggil atau mungkin lewat ini aja. Mungkin nanti bisa bantuan dari wali kelasnya Bu ya. Mungkin wali kelas bisa menghubungi lewat handphone, lewat telepon, atau dipanggil, mungkin bisa. Nanti tinggal bagaimana kebijakan dari wali kelasnya Bu, seperti itu. Iya. Bu mau mengetahui, menggali lebih jauh lagi ya dia di rumahnya seperti apa dengan melibatkan orang tua. Iya benar. Berarti dalam hal ini ibu perlu dukungan dari siapa aja untuk bisa membantu ibu mengatasi masalah ini? Untuk bisa mengatasi masalah ini, saya butuh dukungan dari wali kelasnya, kemudian juga dari orang tua siswanya Bu, supaya mendapatkan solusi seperti itu Bu, mendapatkan mengetahui apa permasalahan sebenarnya sehingga bisa dicari solusinya seperti apa untuk anak ini, begitu Bu. Jadi dukungan dari wali kelas ya, Iya Bu. kita harus kerjasama, kemudian juga dari pihak orang tua yang lebih tahu detailnya anak ini kenapa sih kok bisa ngantuk kalau di kelas, dicari betul apa ini, jadi lebih akurat lah penyebabnya bisa diketahui. Oke, jadi yang ibu mau melakukan yang langkah-langkah ibu tadi itu kira-kira rencana ya ibu kapan akan bekerja sama dengan ini wali kelas, kemudian menanyakan ke guru-guru mapel? Saya mungkin sebaiknya akan melakukan segera Bu ya, secepatnya. Karena hari ini anak-anak sudah pada pulang semua, termasuk teman-teman juga sudah pada pulang. Kemungkinan besok pagi sebelum pelajaran dimulai, saya akan segera mencari wali kelasnya, teman saya, untuk segera mengkomunikasikan hal ini Bu. Seperti itu. Untuk cepat-cepat bisa saya lakukan hal-hal yang perlu dilakukan agar anak ini cepat teratasi, seperti itu Bu. Jadi mungkin mulai besok saya lakukan. Besok rencana ibu hubungi wali kelas, Hubungi wali kelas dan meminta wali kelas berkomunikasi dengan orang tua anak ini, orang tua murid ini. tadi kan ya termasuk ya menghubungi menanyakan rekan sejawat ya Bu ya. Iya Bu. Kan dia sama seperti di kelas. Iya. Jadi besok, jadi kira-kira ya mungkin ya minggu depan lah ya ibu sudah bisa ketemu jawabannya ya. Kemudian ini mengetahui, saya tunggu kabar ya dari ibu gimana tadi setelah ibu melakukan memanggil siswanya, menanyakan ke rekan sejawat, kemudian meminta wali kelas untuk menghubungi orang tua. Saya jadi penasaran jadi gimana nanti hasil dari penyelesaian masalah ibu ini ya. Jadi mungkin ya beberapa hari atau 1 mingguan lebih lah ke depan ya kita akan ngobrol kembali membahas ini. Saya ingin tahu hasil dari
penyelesaian masalah yang Ibu hadapi tadi ya. Iya Bu. Oke, jadi setelah tadi kita bincang-bincang, saya masih ingin menanyakan Bu, apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari hasil kita tadi ngobrol? Pastinya setelah kita ngobrol hari ini Bu, perasaan saya lebih nyaman Bu. Karena dari hasil obrolan ini saya jadi menemukan ide-ide untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Seperti tadi saya akan memanggil murid saya itu untuk menanyakan secara langsung kenapa dia mengantuk, selalu menguap di kelas pembelajaran saya sampai ketiduran. Kemudian saya akan minta bantuan rekan sejawat saya seperti wali kelas untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, apa penyebabnya dia selalu mengantuk. Jadi seperti itu Bu. Untung ada Ibu Hardiana yang mau mendengarkan curhat saya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Kita saling membantu ya Bu. Iya. Oke, jadi sekarang kan sudah menemukan solusinya, nanti tinggal kita eksekusi dan lihat hasil. Jadi gimana nih perasaan Ibu setelah ini? Perasaan saya senang Bu, karena sudah menemukan solusinya. Seperti itu. Oke, jadi akan berbagi kepada orang lain tentang permasalahan Ibu. Iya Bu. Oke. Ada perasaan lain tak yang Ibu rasakan lebih apa gitu? Selain merasa senang, saya jadi lebih semangat Bu, lebih termotivasi lagi untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini semua berkat bantuan Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Alhamdulillah, saya juga senang bisa membantu Ibu mencari solusi dari permasalahan Ibu. Ibu sudah menceritakan permasalahan Ibu dari awal, dan saya juga ya berusaha senang lah bisa membantu Ibu menyelesaikan masalahnya. Dan ya minggu depan lah kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya Bu. Saya tunggu info dari Ibu kapan lagi kita bisa bincang-bincang seperti ini. Nanti saya akan chat Ibu lagi ya Bu, segera. Oke. Sudah, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hardiana. Ya, baik Ibu Hardiana, bagaimana tadi sudah proses coachingnya? Alhamdulillah sudah, tadi sudah berbincang dan ngobrol dengan Bu Ning. Dia sudah menganggap masalah dan menemukan masalahnya. Iya. Berarti berjalan lancar ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, jadi setelah tadi Ibu melakukan proses coaching, saya sebagai observer ada beberapa pertanyaan yang kembali saya tanyakan ke Ibu, ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat proses coaching terkait dengan indikator tercapaian yang ingin Ibu capai? Baik Ibu. Tadi ya selama saya bincang-bincang bersama Bu Ning, itu selama proses coaching, saya sudah melaksanakan alur cerita, yaitu dengan yang pertama itu saya sudah menanyakan tujuan pertemuan kami. Kemudian kedua itu saya juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksinya untuk menyelesaikan masalahnya itu, dan bagaimana dia bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan rencana yang sudah dia rancang. Baik Ibu, jadi dari indikator tadi itu alhamdulillah sudah tercapai Ibu ya. Nah, jadi tadi selama saya sebagai observer, saya pun melihat tadi sangat terjalin kemitraan. Alur tirtanya juga sangat jelas berurut, runtut, tidak teracak-acak gitu Bu ya. Jadi berjalan rapi. Saya juga sudah lihat ketika Ibu melakukan proses coaching itu, dari yang pertama menanyakan tujuan pada coach, jadi tidak terpancing ketika
Siapa tahu coachingnya bertanya solusi, tapi ibu mengarahkan gitu ya. Jadi coachingnya menemukan solusinya sendiri, lalu melakukan identifikasi masalah coaching. Itu sangat jelas tadi masalah yang disampaikan coaching. Kemudian ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi ataupun tindakan yang akan dilakukan oleh coaching. Tadi juga ada alternatif ibu ya. Alternatifnya jadi tidak fokus pada satu solusi, tapi ada alternatif jika ada sesuatu yang kurang mendukung di solusi pertama. Kemudian ibu juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab. Jadi tadi sudah janjian ibu ya, janjian kapan sih kita nanti atur lagi bagaimana perkembangan dari solusi permasalahan yang dihadapi coaching. Nah, rencana aksinya juga sangat jelas tadi yang disampaikan coaching kepada ibu sebagai coach. Tadi juga dari percakapannya, dari gestur, ibu sudah cukup baik sekali, bahkan bertatapan gitu kan, dari gerak tangannya mengangguk-angguk itu sudah mencerminkan ibu sebagai pendengar yang baik, mendengar secara penuh gitu. Jadi itu tandanya sudah fokus. Nah, jadi proses present ibu hadir penuh itu sudah terlihat dari gestur ibu. Ibu pun sudah sebagai pendengar yang aktif, gitu ya. Jadi nyambung antara antara permasalahan coach dengan ibu, memberikan pertanyaan sebagai coach. Selanjutnya ada juga kata kuncinya. Jadi dari yang disampaikan coach, connect lah gitu ya, nyambung antara coach dengan coach. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Ya, berdasarkan proses coaching yang sudah saya lakukan bersama Ibu Ning tadi itu, yang ingin saya kembangkan itu adalah ini ya, terkait dengan pemahaman saya dengan alur tirta. Itu saya ingin lebih mendalami lagi supaya saya bisa meningkatkanlah kemampuan saya sebagai coach di waktu saya melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Jadi mau meningkatkan pemahaman tentang alur tirta lagi, lebih diperdalam lagi. Baik, jadi kompetensinya ingin mendalami atau memahami alur tirta lebih dalam. Hal itu bisa seperti dengan mencari referensi itu ya, atau apa lagi, supaya ibu bisa lebih memahami alur tirta nanti. Mungkin lebih ya tadi selain referensi mungkin melihat contoh-contoh yang sudah menerapkannya, kemudian ya saya secara teorinya mungkin diulang-ulang lagi, di-searching lagi apa sih langkah-langkahnya lagi, lebih mendalam lah seperti itu. Jadi dicari lagi materinya, dipelajari lagi kembali. Jadi memperkaya referensi ya, yang sudah melakukan tirta, apakah dari segi pertanyaan, lebih memperkaya referensi gitu Ibu ya. Ya, luar biasa Ibu apa yang sudah terjadi pagi ini. Proses coachingnya sangat baik. Ibu sebagai coach luar biasa pagi ini, menggali permasalahan dari coaching dengan teliti, fokus, dan akhirnya mendapat solusi. Baik Ibu, mudah-mudahan Ibu Hadiana sukses selalu ke depannya. Ya, diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih sudah melakukan
sesi tanya jawab ini baik Sama-sama Ibu. iya baik pra-observasi selama proses dan pasca observasi ini. Iya, terima kasih banyak Ibu ya, sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nih. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.